Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, biqaulil alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam thalabul ilmi yang kita lakukan setiap hari Minggu, yaitu malam Senin, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa, ya, Kitabus Shiyam, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis yang berkaitan dengan puasa, dan terakhir kita bahas yaitu tentang sahur, ya. Yaitu kemarin bahwa sahur itu adalah hukumnya sunnah, ya. Maka sunnah sahur itu adalah di akhir waktu, ya, di akhir waktu, jangan di awal waktu, ya. Kalau di awal waktu bagaimana, boleh saja, tapi sunnahnya, kesunahannya di akhir waktu. Baik, kita akan membahas hadis yang ke-680, masih berkaitan dengan puasa, ya. Mungkin nanti ada penekanan yang perlu kita bahas, ya. Nanti mungkin yang ini hanya sekilas saja, ya. Karena mungkin kalau kita bahas semuanya, terangkan satu persatu, ini ada 3 pertemuan, kan itu kan. Jadi karena minggu depan kita sudah puasa, kita ngejar target itu kan, Baik, yang punya buku Bulughul Maram silahkan dibuka, ya. Ada yang bawa? Yang bawa saja, ya. Jangan taruh di bawah. Baik. Wa an Sulaiman ibni Amir, ya, Adh-Dhabi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Amir, ya. Kemudian beliau diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ini, ya. Ketika seorang berbuka puasa, fal yuftir ala tamrin, maka hendaknya dia memulai berbuka itu dengan kurma. Fal yuftir ala tamrin. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita mau berbuka, kalau ada hendaknya fal yuftir ala tamrin. Jadi hendaknya kita berpuasa bukanya dengan kurma. Nah, fa illam yajid, ya, fal yuftir alama. Kalau nggak ada kurma, maka berbukalah dengan air. Nah, kalau ada air, ya. Fa innahu tuhurun, karena air itu adalah suci. Nah, itu, ya. Fa innahu tuhurun, bahwa air itu adalah hukumnya suci. Jadi hadis ini menerangkan bahwa disunahkan ketika kita berpuasa itu yang pertama dengan kurma, ya.
Yang kedua, kalau nggak kita menemukan kurma, berarti berbuka dengan air seadanya. Nah, itu kan. Atau bisa juga dengan yang sejenisnya dengan kurma. Kurma itu kan manis, ya kan? Berbuka dengan yang manis, yang manis-manis. Ya, jangan yang asam-asam. Ya gitu kan. Makanya ini ya, fal yuftir ala tamrin, ya. Makanya nanti kalau puasa, mau puasa ini borong kurma. Ya, borong kurma sebanyak-banyaknya. Ya. Sekarang bisa COD gitu kan. Nah, bisa itu ya. Mungkin untuk mendapatkan kurma kita itu di sini di Indonesia itu sangatlah mudah, ya, sangatlah mudah, ya. Bahkan mungkin di masjid dan musola barangkali sudah menyediakan. Ya. Kalau misalnya tidak ada kurma, ya setidaknya kita berbuka dengan air dan kalau bisa yang manis-manis, gitu ya. Karena itu kesunahannya, ya, kesunahan daripada berbuka puasa. Ya. Paham nih sampai sini ya? Paham ya? Kemudian hadis yang selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibu Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah berpuasa wisal, yaitu wisal itu nyambung, ya. Jadi udah waktunya maghrib berbuka puasa tapi tidak berbuka puasa. Nah, makanya definisi wisal ada al-wisalu huwa adamul fitri was sahur. Dia tidak berbuka dan tidak sahur. Ya, jadi kan dia nggak berbuka dan nggak sahur. Misalnya sahurnya di malam Minggu ya, misalnya kan. Semalam nih sahur. Nah, tadi maghrib ini nggak buka. Ya, malam Ahad. Ya malam Ahad ya, malam Ahad ya. Malam Ahad kita berpuasa sahur kan. Maghrib ini kita nggak buka, adamul fitri. Ya, kemudian sampai sahur lagi, ya kan, hari Senin ya misalnya kan, nah ini berarti namanya puasa wisol, ya, nyambung ya, adamul fitri was sahur, hatta yatasilu siyam lailan wa naharon, sampai bertemunya malam dan siang lagi, bertemunya malam dan bertemunya siang lagi, bertemunya malam Ahad dengan malam Senin gitu kan, bertemunya hari Ahad, hari Senin dengan hari Selasa kan gitu kan. Nah ini subhanallah ya. Maka hal yang demikian bagaimana ya? Kata faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari orang-orang muslim ya bertanya, mengatakan fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau telah berpuasa wisol. Bahwa Rasulullah itu berpuasa wisol, melihat bahwa ada seorang laki-laki melihat Rasulullah sedang berpuasa wisol. Apa kata Nabi jawabnya? Faqala wa ayyukum misri. Apakah ada yang mampu seperti aku? Kan gitu kan. Apakah ada yang bisa puasa seperti aku? Nah gitu kan. Tanya kan. Karena apa? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya setiap malam, ya, malam itu Allah Tuhanku memberikan makan dan minum ketika saya sedang tidur. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW berarti pada dasarnya tidak wisol, kan gitu kan? Karena ketika Rasulullah SAW kelihatannya wisol bahwa Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makan dan minum kepada Rasulullah SAW. Falamma abau ayyantahu anil wisol wasala bihim yauman. Ya, ketika orang atau para sahabat itu menolak untuk menyudahi puasa wisol, wasala bihim yauman, maka Rasulullah nemenin mereka untuk satu hari. Nah itu. Tapi Rasulullah mengatakan summa yauman, kemudian satu hari, summa ra'au hilal, kemudian sampai Rasulullah melihat hilal. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum. Andai kata hilal itu terbitnya itu tertunda, kan? Lazidtukum, maka sungguh aku akan menambahkan kalian berpuasa. Kan gitu kan kira-kira. Ya. Ini sebagai apa? Sebagai memberikan pelajaran kepada mereka yang menolak untuk berhenti. Jadi artinya apa? Bahwa puasa wisol itu tidak dianjurkan. Kan gitu kan. Bahwa puasa wisol yang nggak buka
kemudian ketemu lagi pagi nggak sahur, itu tidak dianjurkan. Yang itu. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, puasa wisol itu tidak dianjurkan. Tapi dulu kalau kita lihat itu banyak orang-orang kejawen itu ya. Orang-orang kejawen itu ada puasa sampai 1 minggu. Ya gitu. 1 minggu gitu, puasa sampai 1 minggu kuat. Karena batas manusia itu, makan dan habisnya makan dan minuman nutrisi dari tubuh itu 40 hari. Jadi ketika manusia itu nggak makan dan minum itu, batas habisnya itu 40 hari. Berarti kalau manusia nggak makan dan minum, itu masih bertahan selama 40 hari. Itu maksimal lebih. Maksimal 40 hari. Ya. Kalau udah ada 3 hari, 5 hari, sampai 10 hari nggak kuat, berarti nggak sampai maksimal kan itu. Ya, kalau kita mungkin sebelumnya kita nggak makan ya itu dulu banyak orang-orang kejawen itu puasanya wisol. Kalau di Jawa itu namanya ngebleng, gitu. Puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu ya tadi wisol tadi. Ada ngebleng itu puasa wisol sampai nggak tidur. Ya malamnya nggak tidur. Ya. Saya pernah melakukan, tapi bukan wisolnya, tapi hanya ngeblengnya saja. Ngebleng itu malamnya nggak tidur. Jadi nggak tidur. Nah puasanya itu hanya membatalkan puasa saja dengan minum air cuma 1 teguk saja untuk membatalkan. Gitu. Kemudian sahurnya itu cuma 1 teguk air saja. Ya jadi nggak boleh lebih. Ya. 1 teguk, udah kalau sudah masuk, udah. Nah ini. Itu dulu pernah ya lelakon lah katakan ya. Lelakon dianjurkan seperti itu. Tapi ini bukan wisol karena tadi ada buka dan sahurnya. Ya. Tapi hanya tidak dianjurkan tidak tidur. Nah, dalam tanda tidak tidur itu adalah dianjurkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya, kira-kira kuat nggak? Kalau puasa begitu kira-kira kuat nggak? Ngirit. Iya, kalau untuk tujuan tertentu. Karena dulu pernah ada tujuan tertentu, jadi kan biasa kan orang pesantren kadang-kadang kan ya supaya apa dan sebagainya gitu kan. Supaya jaduk gitu kan. Jaduk itu ya kuat lah kan gitu ya. Jadi mukul jarak 500 meter itu kena. Wah gitu kan. Kira-kira seperti itu. Iya, dihentakkan dari sini, bujak, langsung kena. Nah, 500 meter. Bahkan ada yang kekuatan sampai 1 kilo. Ah, itu kan. Ada 1 kilo itu. Cukup 7 hari. Dan puasa terakhirnya ngebleng itu tadi. Puasa terakhirnya ngebleng tadi. Kalau sekarang mau buat apaan kan itu kan? Ya kan? Kalau sekarang buat apaan ya? Ya. Baik, selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Nah, hadis ini menerangkan bahwa ketika kita berpuasa itu hendaknya kita meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada maknanya dan perkataan-perkataan yang bohong, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang wal jahlu yang tidak ada ilmunya. Ya, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang laha dan lain sebagainya. Ya, wa man lam yada, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, falaisa lillahi hajatun, maka di hadapan Allah tidak ada pahalanya. Ya, makanya kan ada hadis yang dhaif itu, rubba shaimin, ya kan, atau kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, seperti ini haji falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amihi wa syarab.
hanya meninggalkan makan dan minum saja. Nah itu kan, sia-sia nggak kira-kira? Jadi hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa tidak meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, perkataan bohong seperti itu, ya ghibah, ya, gosip, atau kita mendengarkan gosip-gosip. Ya sekarang kan coba nyetel TV ada gosip, kita dengerin aja kan, lihat, dengerin itu kita bagian dari itu, ya kan? Bagian daripada qaula, misalnya ayada qaula zur wal amala bihi wal jahla. Nah, itu di antaranya di dalamnya ada ghibah, ada gosip gitu kan, ngomongin orang, hasud dan lain sebagainya. Ini ketika kita berpuasa, kalau kita berbuat yang demikian, maka hanya kita mendapatkan makan dan minum. Tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu kan. Tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita berpuasa, jauhi dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya. Perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi perkataan kita nyakitin orang atau kita berbohong, ya kan? Berbohong yang tidak diperbolehkan. Nah, ini subhanallah ya. Karena ada perbuatan bohong yang diperbolehkan, gitu kan? Ketika ada orang misalnya dikejar-kejar mau dibunuh, itu kan? Mana itu si A, ya kan? Kita bilang ke sana, padahal dia ke sana. Karena menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Ya. Ini kan berbohong, tapi diperbolehkan. Nah ini ya. Tapi tidak boleh berbohong sama istri, itu kan? Ya. Jadi dari mana? Ya, berbohong sama istri. Wah, ini namanya jadi wal jahlu ini ya. Nah itu ya. Termasuk itu ya. Kalau puasa jujur aja, ya. Ya. Paham ini sampai sini ya? Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimin. Bahwa Aisyah radhiyallahu Aisyah adalah istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, apa yang dilakukan Nabi? Yuqabbilu, mencium. Nah, itu kan. Mencium daripada Siti Aisyah. Wa yubashiru wa huwa shaim. Kemudian beliau itu bercumbu. Ya, bercumbu itu ya bercanda lah kan. Bercanda mesra, kan itu kan. Wa yubashiru ya wa huwa shaim, dan Rasulullah bercumbu ya. Bercumbu bercanda mesra. Ya, ini diperbolehkan, ya kan? Bapak-bapak misalnya mau bekerja, ya kan? Ini kira-kira saya mau salaman biasa mencium kening istrinya, batal apa enggak ya? Kan gitu kan ya. Nah, enggak batal. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah mencium Siti Aisyah ketika sedang berpuasa. Nah, ini kira-kira enggak batal itu, ya kan? Ya, jadi ini enggak batal. Ya, mencium, cuman kalau mencium enggak batal. Wa yubashiru wa huwa shaim. Kemudian Rasulullah bercumbu mesra lah katakanlah. Tapi ingat, ini Rasulullah itu kan sudah maksum, ya kan? Sudah kuat. Kalau kita kebablasan susah. Ya kan ya? Mencium kemudian bercumbu dengan istrinya, kebablasan hari puasa, wah ini. Khilaf itu kan. Lupa kan itu kan. Wah ini udah selesai lupa kan gitu kan. Nah ini. Walakinnau kana amlakakum lirbihi. Akan tetapi apa ini? Kana amlakakum lirbihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mencegah syahwatnya. Kan gitu kan. Kalau kita bisa enggak? Ketika mencumbu istrinya bisa enggak mencegah syahwatnya? Hah? Insya Allah tuh kan. Makan gitu kan. Suaminya bisa mencegah, istrinya enggak bisa. Kan gitu kan. Istrinya enggak kuat kan itu kan. Karena kalau kita mungkin syahwat kita yang memiliki kita, ya gitu kan, bisa menguasai diri kita. Kalau Rasulullah tidak, ya. Kenapa wa yubashiru wa huwa shaim? Rasulullah itu mencumbu istrinya karena di sini kana amlakakum lirbihi, karena Rasulullah itu kuat syahwatnya. Ya. Kalau kita nggak kuat ya jauh-jauh, ya. Kalau nggak kuat
jauh-jauh, ya kan? Paham nih? Paham? Paham ya? Tapi kalau malam-malam gimana? Boleh saja. Ukhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Boleh. Kalau malam, ya kan? Boleh, ya. Mau berbuat dengan istrinya boleh-boleh saja. Ya kan? Walau takut, ya enggak usah kalau malam. Ya kan? Halal. Ya kan? Ukhilla lakum lailatas siyam. Di malam-malam puasa dihalalkan. Ya. Kalau di hari-hari puasa diharamkan kan gitu kan. Diharamkan untuk walaupun sudah halal ya ketika berpuasa. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Ya. Ingat kalau kita tidak kuat jangan mencumbuin istrinya. Kalau kuat ya monggo-monggo silahkan. Seperti Rasulullah ya. Kalau nggak kuat mikir. Kan gitu kan. Kan gitu kan. Istrinya juga harus begitu. Oh iya, stop dulu. Kan gitu kan. Ntar malam aja kan. Ntar malam. Pak Taufik udah ngebet nih, ntar malam aja nih kan gitu kan. Nah ini. Ngabuburit dulu sambil ngopi kan gitu kan. Ini puasa ngabuburit sambil ngopi. Nah, susah gitu kan. Kata teman saya, yuk ngabuburit sambil ngopi. Waduh, ini payah juga itu kan. Ya. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa mujrimun wahtajama wa sha'imun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis ini menerangkan bahwa ketika Rasulullah sedang puasa, beliau itu hijamah. Hijamah itu bekam. Ya, itu. Bahwa Rasulullah itu ketika berpuasa maka beliau berbekam. Ya. Hadis ini jadi ketika berpuasa itu diperbolehkan untuk berbekam. Ya. Kalau melihat hadis ini ya. Kalau saya misalnya mau berbekam nih, boleh aja ketika berpuasa. Ya. Kemudian diriwayatkan yang lain ya, wa an Shaddad ibn Ausin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang yang ada di tanah Baqi, bahwa seorang itu sedang di bulan Ramadan sedang berhijamah atau sedang berbekam. Maka Rasulullah mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekam itu telah batal puasanya, gitu kan. Itu Rasulullah mengatakan begitu, ya kan? Apa yang dimaksud itu? Aftarul hajim wal mahjum, gitu kan. Nah, coba nanti apakah ada di hadis yang berikutnya, gitu kan? Maka kalau hadis ini Rasulullah mengatakan aftarul hajim wal mahjum, bahwa orang yang berbekam dan yang membekam itu adalah aftarul. Jadi puasanya batal. Nah, itu kan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Ahmad bin Khuzaimah bin Ibnu Hibban ya. Nanti kita cari ya alasannya apa. Bahwa di hadis yang selanjutnya coba. Yang diriwayatkan dari Anas bin Malik qala awwalu ma kurihat al-hijamah lis-shaim. Permulaan dimakruhkan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa adalah anna Ja'far Ibn Abi Thalib, bahwa Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim, bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu berhijamah, berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang lewat kemudian bertemu dengan Hajar bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib ya. Faqala aftaru hadani. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan aftaru hadani. Dua orang ini yang membekam dan yang berbekam itu batal ya. Summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Kan? Memberikan keringanan kepada tentang hijamah setelah hijamah lis-shaim. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim, bahwa Anas itu berhijamah atau berbekam ketika sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwa hadis ini yang satu dibolehkan, yang satunya bertentangan. Kan itu kan. Artinya apa? Bahwa dibolehkan.
diperbolehkan bahwa orang yang berpuasa itu berbekam. Kan gitu kan? Bahwa Rasulullah mengatakan di pertama, seperti Rasulullah pernah mengatakan bahwa naha Rasulullah sallallahu an ziyaratil qabri. Rasulullah pernah mencegah, ya, pernah mencegah tentang ziarah kubur. Ya, kemudian di yang keduanya Rasulullah fazurruha, maka berziarah diperbolehkan untuk berziarah kubur. Nah, seperti tadi. Pertama Rasulullah berbekam, ya kan? Kemudian Rasulullah ada hadis yang keduanya Rasulullah aftara, ya, bahwa yang membekam dan yang berbekam itu batal. Tapi hadis yang diriwayatkan dari Ja'far nih, melihat Ja'far sedang berbekam, Rasulullah mengatakan wa kana Anas yahtajimu wa sha'im. Berarti dia tidak tidak batal puasanya. Nah, gitu ya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini mengejar. Kira-kira sampai nggak nih? Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Nah, hadis ini menerangkan bahwa diperbolehkan untuk bercelak. Apa tuh? Kalau bersifat. Apa sih bersifat? Apa namanya? Celaan. Oh, celak. Jadi make ini ya. Jadi ini make celak itu hukumnya sunnah. Laki-laki maupun perempuan. Ya. Apa sih? Apa sih namanya kalau sini? Iya, yang di bawah mata hitam itu. Sifat mata. Kalau sini namanya sifat ya. Bukan alis mata. Apa sih namanya? Nah, celak lah pokoknya. Ya, kalau ibu-ibu paham ya Bu ya. Jadi ibu-ibu misalnya puasa celaan misalnya kan, ya, diperbolehkan. Bahkan di dalam kitab apa namanya itu Tangkihul Qaul bahwa bercelak itu hukumnya sunnah. Karena salah satu fungsi daripada celak, ya bercelak itu di sini adalah injilaul ain, supaya mata kita itu injila itu bersinar, ya. Kemudian terang. Nah, itu yang mungkin kita yang sakit mata gitu kan, mungkin min atau plus itu kan, kalau kita sering bercelak mungkin bisa sembuh gitu, ya kan. Saya dulu sering, tapi sekarang enggak kan, takut dikatain ya kan. Padahal itu sunnah itu, ya kan. Padahal itu sunnah, ya kan. Tapi bapak-bapak misalnya kan udah sepuh celakan misalnya gitu, kayak apa gitu kan, takut dikatain kan gitu. Tapi sebenarnya sunnah, ya, hukumnya itu sunnah. Maka besok atau mulai nanti tuh sampai rumah ada pensil celak punya istri dipakai aja, ya kan itu. Asalkan sederhana saja, nggak usah gede-gede gitu kan. Karena manfaatnya tadi injila ulain, untuk menajamkan mata supaya pandangan matanya itu lebih tajam, nah, lebih terang, dan bisa untuk mengobati misalnya min atau plus, ya. Tapi asalkan istiqomah, ya. Kira-kira istiqomah enggak ya? Ya gitu kan. Kalau udah dikatain enggak istiqomah ya susah gitu kan. Itu ya. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fal yutimma saumahu. Barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa kemudian dia lupa makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Nah, dia lagi puasa kemudian lupa, ya kan? Lagi puasa lupa nih. Lagi habis kerja, ya, kerjanya pulang jam 1, lagi panas-panasnya. Ya kan? Panas-panasnya, kemudian pas sampai rumah ada makanan, dimakan itu. Tapi lupa, benar-benar lupa, ya. Sudah habis 1 piring baru ingat, Masya Allah, saya kan puasa ya. Kan itu kan? Udah minum 1 piring, itu makan 1 piring, minum 1 gelas es yang lumayan gitu kan, kemudian kenyang sampai antop. Oh, gitu kan. Ya Allah, saya puasa. Apa kata Rasulullah? Fal yutimma saumahu. Hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ini Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Batal nggak? Nah, di hadis selanjutnya, ya,
Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarata. Barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha dan tidak ada kafaroh atau membayar denda. Nah, enggak usah. Jadi tetap saja dia puasanya sah saja. Ya. Nah, hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'ahu al-qai' fala qadha alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha." Barang siapa dia muntahnya, ya dia lagi puasa kemudian dia muntah, maka fala qadha alaihi. Akan tetapi ketika dia puasa muntahnya disengaja, maka dia wajib mengqadha puasa. Ah, gitu kan. Kalau tadi kan makan enggak sengaja, maka fala qadha ala. Ya, maka asalkan dia lupa makan dan minumnya. Nah, yang ketiganya selanjutnya hadis ini adalah ketika dia sedang puasa kemudian dia muntah, maka dia tidak mengqadha. Ya. Artinya apa? Teruskan puasanya. Tapi ketika muntahnya itu disengaja, misalnya mohon maaf ini dimasukkan ke mulut, kemudian dia muntah, ya supaya muntah, supaya batal misalnya kan, disengaja, maka dia harus mengqadha. Ya ini ya. Paham nih ya? Ya. Jadi yang pertama, yang hadis tadi yang dua itu orang yang sedang berpuasa lupa makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Dan selanjutnya adalah orang yang sedang berpuasa kemudian dia muntah tidak disengaja karena muntah dengan mungkin sakit dan sebagainya atau ada faktor lain, ya, maka tidak diqadha. Tapi dengan disengaja maka dia harus mengqadha puasanya. Ya. Paham sampai sini? Ini ngejar waktu nih biar hadisnya selesai. Ya gitu kan. Kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath ila Makkah fi Ramadan fasoma hatta balagha qura'al ghamim ya. Fasoma an-nasu thumma da'a biqadahin min ma farafa'ahu hatta fatara an-nasu ilaihi fashariba thumma qila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad sama faqala ulaikal usah ulaikal usah. Nah, bahwa hadis ini ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika pada tahun kemerdekaannya Mekah ya, yaitu pada bulan Ramadan. Fasoma hatta balagha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa ya, hatta balagha Qura'al Ghamim, sampai ke daerah Qura'al Ghamim. Fasoma nas, bahwa masyarakat itu sedang berpuasa. Tsumma da'a biqadahin min ma'i farfahu. Kemudian apa itu? Manusia itu meminta ya dengan bejana min ma dari air meminta air ya dari bejana itu, maka dia mengangkatnya. Hatta fataran nas, maka masyarakat itu atau manusia itu berbuka dengan tempat tadi. Fasyariba tsumma qila lahu ba'da dzalika inna ba'dhan nasi qad shama faqala ulaikal usah ya, ulaikal usah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa mereka itu berdosa dan berdosa. Artinya sedang berpuasa kemudian ada air yang di dalam wadah kemudian dia berbuka. Ya kan? Berbuka tidak ada sebab dan lain sebagainya, kemudian orang-orang itu berbuka. Maka Rasulullah mengatakan faulaikal usah faulaikal isah. Ulaikal usah, maka mereka berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak ada sebab, nggak ada apa, kemudian dia membatalkan puasa. Nah, hadis ini menerangkan bahwa kita tidak boleh membatalkan puasa kalau tidak ada sebab. Gitu loh. Nggak ada sebab apa-apa, kemudian kita batalkan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya mau batal lah. Kan gitu kan. Kemudian ambil minum, ya kan? Berarti dia ulaikal usah. Berarti dia sedang bermaksiat dan dia mendapatkan dosa. Ya, kenapa? Karena membatalkan puasa. Boleh batal puasanya ketika apa? Mungkin kita dalam safar, perjalanan. Perjalanan ini yang perjalanannya tidak maksiat dan ada syaratnya yang disyaratkan untuk menjama. Nah, itu kan maka diperbolehkan, misalnya bapak-bapak pulang kampung misalnya kan, yang
bisa mencapai, bisa dianjurkan untuk menjamak dan mengqashar, maka diperbolehkan untuk berbuka. Ya. Kemudian misalnya sakit, ya kan? Sakit nggak kuat, kemudian dia berbuka puasa. Nah, itu berarti ada sebab. Maka orang yang berpuasa kemudian dia berbuka tidak ada sebab, maka tidak diperbolehkan. Maka dia berdosa. Sudah berdosa dan harus mengqadha. Nah, itu ya. Paham itu ya? Paham? Kemudian hadis selanjutnya ya. Pada lafaz yang lain, innan nasa qad syaqqa alaihim asyam. Nah, dalam hadis selanjutnya bahwa masyarakat itu berpuasa, akan tetapi dia syaqqa, dia keberatan atau payah, merasa payah dengan berpuasa. Wa innama yaftiruna fima fa'alta. Ya. Maka mereka itu yang taziruna ya, fima fa'alta. Mereka itu menunggu apa yang engkau lakukan. Ya. Fada'a bitu'an min ma'in ba'dal asri fasyariba. Maka karena dia sedang kepayahan, maka ada air yang ada di dalam bejana ya. Kemudian mereka berbuka ya, ba'dal asri fasyariba. Setelah dia masuk waktu asar, kemudian dia minum ya. Nah, hadis yang keduanya ini berarti mereka berbuka karena mereka sedang kepayahan, merasa berat gitulah. Mungkin di perjalanan atau dan sebagainya. Kalau di hadis yang ininya kan tidak ada keterangan mereka itu payah atau tidak, kan gitu kan. Tapi dijelaskan di hadis selanjutnya bahwa mereka kenapa berbuka karena sedang kepayahan, kan itu kan. Maka tadi orang yang sedang kepayahan mungkin lagi safar, maka diperbolehkan untuk berbuka ya. Tapi wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Nah, gitu ya. Paham itu ya? Apalagi sekarang pulang kampung cuman sebentar, gitu kan? Lewat tol cepet gitu kan? Misalnya ke mana? Ke Purbalingga itu gampang gitu kan. Paling ya 5 jam itu udah nyampe gitu kan. Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan an Hamzah bin Umar bahwa Al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwah ya ala siyam fi safar. Saya mendapatinya atau saya kuat berpuasa dalam perjalanan ya. Fahal alayya junah? Apakah bagi saya itu dosa? Gitu kan? Maka Rasulullah SAW menjawab hiya rukhsatun minallah. Itu adalah kemurahan atau kemudahan atau diskon lah ya, diskon dari Allah ya. Fa min akhadhaha fahasanun wa man ahabba ayyasuma fala junah alaihi. Maka ketika dia meneruskan berpuasa fahasanun, maka lebih baik. Itu ya. Wa man ahabba ayyasuma, itu lebih baik, fala junah alaihi. Atau kalau dia berbuka enggak ada dosa. Nah, jadi di sini wa man ahabba ayyasuma fala junah alaihi. Kalau dia berbuka maka dia tidak berdosa. Nah, paham ya itu ya. Jadi tapi berpuasa itu lebih baik, fahasanun. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala rukhisa li syaikhin al-kabir. Ya, rukhisa diberikan keringanan bagi orang tua yang sudah tidak mampu. Untuk apa? Ayuftira wa yut'im an kulli yaumin. Ya. Jadi diperbolehkan orang yang tidak mampu berpuasa itu tidak berpuasa. Sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi syaratnya nggak mampu. Yang sudah tua, syaikhun kabir, ya, mungkin sudah pikun juga, ya kan? Udah tua, ya, ataupun nggak pikun tapi dia nggak mampu. Maka dia dianjurkan apa? Wa yut'ima an kulli yaumin miskin. Maka dianjurkan setiap hari dia memberikan makan untuk orang miskin. Wala qadha'a alaihi, maka tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Nah, jadi orang tua mungkin kita punya kakek atau nenek yang sudah sepuh, yang mungkin tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka boleh setiap harinya memberikan makan kepada satu orang miskin. Nah, itu ya.
Paham ini ya? Kalau di sini udah masih kuat semua ya. Nah, saya nggak kuat puasa nih. Besok setiap hari ngasih makan orang miskin. Nah, itu kalau tidak ada syekhun kabirnya, berarti tidak diperbolehkan. Ya, masih kuat itu kan, maka tidak diperbolehkan. Ya. Udah Isa belum nih? Belum ya? Nah ini. Bentar lagi ya. Diriwayatkan dari Ibu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, faqala, dia bertanya, halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlakaka, saya telah binasa ya Rasulullah. Itu kan. Wa ma ahlakaka, apa yang telah membinasakanmu? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Saya pada bulan Ramadan itu menyetubuhi istriku. Nah, itu kan. Jadi ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya sungguh binasa, gitu kan. Saya sungguh rugi lah, katakanlah. Aduh, saya rugi ya Rasulullah. Kenapa kamu itu merasa rugi? Ditanya sama Rasulullah. Ya, kenapa kamu? Wa ma'ahlakaka, apa yang menjadikan kamu itu menyesal? Apa yang menjadikan kamu itu binasa? Ya kan? Apa yang menjadikan kamu itu seperti itu, gitu kan. Kemudian laki-laki menjawab, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, di bulan Ramadan saya menyetubuhi istriku. Ah, itu kan. Kemudian Rasul mengatakan, faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabah, apakah kamu bisa, ya kan, harus memerdekakan seorang budak, ya kan. Maka qala la, qala fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau kamu sudah menyetubuhi istrimu, maka kamu harus memerdekakan satu budak. Itu kan. Nah, satu budak itu harganya berapa? Ya kan? Apa kata laki-laki itu? Qala la, saya nggak mampu. Kan gitu kan. Nah, kalau begitu, fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu bisa menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut? La, qala la, nggak mampu ya Rasulullah. Orang 1 bulan aja nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut, ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Nah, itu kan. Apa kata laki-laki itu? Qala la, ya kan? Saya nggak mampu. Ini gimana nih, ini laki-laki sudah berpuasa, berbuat dengan istrinya, suruh memerdekakan hamba sahaya, budak itu nggak mampu, berpuasa 2 bulan nggak mampu, memerdekakan nggak mampu, kemudian memberikan makan 60 orang miskin nggak mampu. Maunya apa ini? Kan gitu kan. Kemudian qala la summa jalasa, kemudian dia duduk, ya. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin, kemudian Rasulullah memberikan sekarung tamar, ya. Apa tadi? Tamar itu kurma, ya. Jadi Rasul memberikan tamar, ya. Tasaddaq bihadza, sedekahkan dengan sekarung kurma ini, ya. Apa kata laki-laki itu? A'alla afqara minna, tidak ada yang lebih miskin dari saya. Jadi di kampung ini yang miskin cuma saya doang, kan gitu kan. Ini orang udah miskin, gitu kan. Ini maunya apa sih? Udah miskin, berbuat dengan istri, gitu kan. Memerdekakan nggak mampu, ya. Puasa 2 bulan nggak kuat, memberikan 60 orang miskin juga nggak kuat, ya kan. Udah diberikan 1 karung kurma sama Rasulullah, apa? Di kampung saya nggak ada orang miskin, cuman saya. Kan? Maka Rasulullah mengatakan di sini, ya. Fama baina la bainaha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Maka Rasulullah ketawa, ya. Nggak ada yang lebih butuh dari saya, Rasulullah. Artinya nggak ada orang yang lebih miskin dari saya. Hanya saya yang miskin di kampung saya. Rasulullah ketawa itu, ya kan? Rasulullah ketawa sampai apa? Hatta badat an babu, sampai gigi gerahamnya itu kelihatan, ya. Jadi Rasulullah ketawa itu kan, mendengar seperti itu, ya. Kemudian summa qala idhab fa'at'imu ahlaka. Udahlah kamu pergi sana.
kata Rasulullah. Udahlah, kurma yang 1 karung bagi-bagi sama keluargamu. Wah, begitu. Ini subhanallah, Rasulullah SAW nggak marah. Ini ya. Nah, hadis yang terakhir ya, bahwa An Aisyah Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pagi-pagi bersetubuh lah, ya, bersetubuh, dan pagi-pagi dia sedang junub. Tsumma yahtasilu wa yasumu. Kemudian Rasulullah mandi dan dia puasa. Artinya apa? Misalnya Bapak-bapak, misalnya melakukan hubungan suami istri, kemudian kok waktu subuh kok belum mandi, nggak apa-apa, kan gitu kira-kira kan. Maka mandilah dan berpuasalah, gitu ya. Misalnya mau mandi kok dingin gitu kan, ya. Yang penting setelah berbuat, kemudian berwudu, kemudian dia makan dan minum sahur. Nah, nanti setelah udah masuk waktu subuh, kok masih dingin gitu kan ya, nah, maka boleh melewati, ya, boleh dia misalnya karena ada sebab gitu kan, maka mandi kemudian dia berpuasa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasulullah mungkin tidak seperti itu, ya kan? Rasulullah mungkin mandi kemudian datang waktu subuh, kemudian beliau Rasulullah berpuasa. Ini menandakan bahwa di malam hari itu diperbolehkan untuk apa namanya? Ya, kata anak-anak mandi gitu kan. Jadi bolehkan untuk mandi. Itu kata anak-anaknya. Kalau bapak-bapak enggak ya itu. Dan hadis yang terakhir dari bab puasa diriwayatkan wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, ya. Barang siapa dia meninggal dunia kemudian meninggalkan puasa, maka walinya harus mengganti puasanya. Kan itu kan. Misalnya ada anak ya yang meninggal dunia, ya kan. Kemudian dia mungkin tidak sempat mengqadha lah katakanlah. Maka walinya harus mengganti mengqadhanya. Kan itu kan. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Jadi man mata wa alaihi siyamun. Barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyam dan dia meninggalkan puasa. Artinya kemarin mungkin yang harusnya diqadha itu kan. Sebelum diqadha kemudian dia keburu meninggal. Kemudian apa? Shoma anhu waliyuhu. Maka walinya harus mengqadha puasanya. Nah itu. Paham nih hadis ini? Paham ya? Paham? Ya. Ada pertanyaan? Ini saya bahasa cepat karena mengejar ini ya, mengejar supaya selesai. Ada pertanyaan tentang puasa? Membayar puasa, mengganti puasa. Ya. Mengganti puasa di lain waktu selain bulan Ramadan. Nah, itu kan. Misalnya ada seorang anak ya meninggal dunia, tapi dia sudah berkewajiban untuk berpuasa, ya kan? Ya mungkin kalau di sini berarti kemudian dia meninggalkan puasa, mungkin selama sakitnya, ya mungkin bisa, nah misalnya kasus begitu ya, atau misalnya anak ini masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa selama mungkin seminggu lah katakanlah, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka walinya mengqadha puasanya selama yang ditinggalkan. Nah itu kan. Mana dalilnya? Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kalau masih ada walinya. Ya, kalau nggak ada walinya, kan itu kan. Kalau misalnya seorang istri misalnya kan, ya kan? Seorang istri misalnya kan, misalnya walinya nggak ada, ya kan? Walinya nggak ada, misalnya sudah nggak ada. Bisa juga dengan suaminya mengqadha. Nah, tapi anjuran ini ya artinya apa? Mengambil dari jalur yang apa namanya mubah, kan? Dianjurkan untuk karena sebagai suaminya sebagai tanggung jawabnya. Karena suami itu sebagai pengganti daripada wali seperti itu. Kalau orang tua meninggal itu ya anaknya, ya kan, maka ahli warisnya, ya
Dalam sebuah kasus ada di dalam fikih itu, ketika seorang orang tua itu kan, orang tua itu, tapi syaratnya dia masih kuat untuk berpuasa. Tapi kalau orang tua itu sudah haram, tadi kan syekhun kabir, ya kan, syekhun kabir, maka nggak harus diqadha. Harus memberikan apa tadi? Memberikan makan, ya kan, memberikan satu hari satu orang miskin. Satu porsi orang miskin. Misalnya satu porsi bisa diuangkan misalnya kan. Satu porsi sekarang misalnya berapa? 15 atau 20 ribu, ya kan? Ya, misalnya itu kan. Jangan. Nggak kenyang nanti gitu kan. Ya kan? Satu porsi misalnya 15 ribu atau 20 ribu lah ya. Jadi mengukur dia makannya apa gitu kan. Mengukur yang biasa puasa itu makannya apa. Jangan dia orang miskin biasanya makan tempe kan. Udahlah, kita kasih dia 5.000 lah katakanlah. Jangan seperti itu. Jadi mengukur ketika dia itu waktu makannya apa. Kekuatannya kan. Seperti zakat itu kan. Zakat itu kita biasanya makan beras yang berapa kilo, yang berapa 1 kilonya itu berapa? Apakah yang 9.000, apa yang 10.000 atau yang 15.000? Jangan sampai kita makan 10.500 misalnya kan, kemudian kita zakatnya yang 7.000, yang lebih rendah dari apa yang kita makan, maka kurang afdol yang demikian. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Itu contoh kasus saja. Satu hari satu orang miskin. Satu porsi. Iya. Iya, sekali makan. Ya, sekali makan. Kalau di sini sehari berarti seharian ya bisa ya. Bisa seharian gitu kan. Nah, di sini tidak ada keterangan ya bisa dianalogikan satu hari satu orang miskin. Berarti orang miskin makannya 3 kali gitu kan. Pagi, siang, sore. Nah, itu berarti. Itu kan itu. Bisa juga itu kan. Misalnya berarti selama dia meninggalkan puasa. Kalau 1 bulan penuh, misalnya 29 hari atau 30, ya semasa itulah yang memberikan makan kepada orang miskin. Mungkin itu ya, karena waktu Isya ya. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan di dalam bulan Ramadan itu dengan aman ya, dengan selamat ya. Maka ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk bulan Ramadan. Ya. Apa doanya? Ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salama. Nah, itu ya. Jadi doanya ya, ini saya catat ya. Nanti bisa dilihat ya, didengarkan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallahu hilalu rushdin wa khairin. Nah, ini doanya. Ketika malam 1 Ramadan. Ya, kita masuk tanggal Ramadan, maka dianjurkan untuk berdoa itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan puasa dengan baik sehingga Allah menerima amalan kita di dalam bulan puasa, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kurang lebihnya selama ini mungkin saya banyak khilaf dan kekurangan dan keterbatasan daripada pengetahuan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada hal-hal yang benar, marilah kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.